Untuk pada kesempatan yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Andi Makbul Aman mengenai new perspective on recent cardiovascular outcome trial dengan glucose management therapy. Kita tahu bahwa pasien diabetes mellitus tipe 2 ini seni dalam mentreat bukan hanya berdasarkan menurunkan kadar glukosa darah saja, tapi terutama adalah tujuan kita tercapai dalam memprevent cardiovascular faktor, cardiovascular risk factor dari pasien diabetes. Pada kesempatan ini saya persilakan Dr. Makbul untuk mempresentasikan. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya. Bahkan di Indonesia Timur sudah siang ini. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam atau Yayasan Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam Makassar dan juga kepada PAPDI atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini terselenggara atas kerjasama dengan PT Boehringer Ingelheim. Nah, topik saya adalah the new perspective of recent cardiovascular outcome trial dengan obat-obat penurun kadar glukosa darah. Nah, slide ini saya kira hampir semua sudah pernah mengetahui bahwa begitu seseorang terdiagnosis diabetes, maka secara otomatis orang itu beresiko untuk mengalami penyakit kardiovaskuler, ya, stroke, penyakit jantung koroner, PAD, peripheral arterial disease, ya, dan dikatakan bahwa seorang diabetisi itu populasinya kira-kira 2 sampai 4 kali lebih tinggi untuk mengalami kejadian kardiovaskular accident dibanding dengan orang yang tidak diabetes. Sebaliknya, orang yang diabetes disertai dengan cardiovascular disease, ya, seperti infark miokard, maka usia harapan hidupnya akan jauh lebih berkurang dibanding dengan orang-orang yang tidak mengalami diabetes ataupun diabetes yang tanpa penyakit kardiovaskuler, ya. Jadi kalau orang sudah diabetes itu dianggap coronary risk equivalent, dan diabetes tambah infark miokard itu dianggap very very high risk, ya, bahkan ada yang memasukkan dalam kelompok extreme risk. Nah, mari kita lihat hubungan antara diabetes dengan kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler, ya. Dari dulu sebetulnya orang mulai mengingat atau mulai membicarakan tentang keuntungan dari penanganan diabetes terhadap outcome kardiovaskuler. Ya, kita lihat sejak tahun 60 kira-kira itu 60 tahun lalu, ya. University Group of Diabetes Prevention, ya, UGDP, mulai melakukan penelitian terhadap efek obat terhadap outcome kardiovaskuler pada diabetes. Kemudian yang lebih baru tahun 80, United Kingdom Prospective Diabetes Study itu juga mengeluarkan hasil, dan pada tahun 2000-an, ya, antara 1990 hingga 2000 itu keluar hasil penelitian dari 3 penelitian yang sangat besar, yaitu Advance Study, ini menggunakan glyclazide, Accord dan VADT itu menggunakan glimepiride kira-kira, untuk melihat apakah kalau kita mengontrol kadar glukosa dengan ketat, maka efek kardiovaskulernya akan membaik. Nah, hasilnya apa? Ternyata berbeda-beda hasil yang didapatkan. Ternyata dengan mengontrol kadar glukosa dengan ketat,
Misalnya kalau kita lihat advance dari 7,3 ke 6,5, VADT study dari 8,4 ke 6,9 ataupun ACCORD study dari 7,5 ke 6, hasilnya justru untuk mikrovaskuler sangat baik. Menurunkan kejadian retinopati, menurunkan insiden nefropati. Walaupun untuk jangka panjangnya masih menjadi pertanyaan seperti di advance tadi, itu masih relatif menjadi pertanyaan. Namun yang sangat mengagetkan untuk kardiovaskuler, ya makrovaskuler, ya kardiovaskuler itu kan makrovaskuler. Itu justru coba lihat di ACCORD tadi, angka kematiannya meningkat kalau kita menurunkan sampai HbA1c di bawah 6,4. Ya, advance tadi juga tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan. VADT ya juga tidak hasil menguntungkan. Jadi sebetulnya efek obat-obat dengan terapi intensif dengan obat-obat yang kan UKPDS itu menggunakan metformin dengan sulfonylurea. Semua obat-obat yang kita gunakan itu untuk kardiovaskuler itu tidak terlalu bagus. Hasilnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan justru meningkatkan kematian kardiovaskuler, ada yang mengatakan justru menimbulkan komplikasi kardiovaskuler. Nah, ini juga kita bisa lihat dari pengalaman ke pengalaman obat-obat yang sudah lama beredar dan ternyata ditarik. Ya, tadi berdasarkan UGDP. UGDP itu University Group of Diabetes Prevention, itu tahun 60 didapatkan banyak yang mati karena kardiovaskuler. Itu yang menyebabkan golongan tolbutamid itu tolbutamid ditarik dari peredaran, tidak digunakan lagi, ya. Ditarik dari peredaran. Kemudian tahun 2005 muraglitazar juga ditarik karena oleh sponsornya sendiri karena meningkatkan risiko kardiovaskuler. Yang terbaru dulu itu kita kenal rosiglitazone, begitu dipromosikan dengan banyaknya, kita masih ingat barangkali namanya Avandia, itu ternyata ditarik juga dari peredaran karena orang yang menggunakan rosiglitazone itu ternyata beresiko meningkatkan infark miokard dan kardiovaskuler death. ACCORD trial yang lebih baru tahun 2008 tadi dikatakan bahwa dengan terapi intensif, ya, menurunkan karena kita lihat tadi ACCORD tadi itu dari 7,3 ke 6,4 ternyata menyebabkan kematian lebih tinggi. Berdasarkan data-data ini, maka sejak tahun 2008 FDA, Federal Drug of America, mengeluarkan aturan baru. Tahun 2012, European Medical Agency, ya seperti FDA-nya untuk juga mengeluarkan aturan baru bahwa semua golongan obat-obat yang baru dikeluarkan, maka untuk mendapat approval atau persetujuan dari FDA maupun EMA itu harus melalui penelitian-penelitian yang melibatkan untuk melihat efek obat terhadap kardiovaskulernya. Ya, ini kita lihat data dari FDA. Dia mengatakan to stabilize the safety of new anti-diabetes drug, ya, to treat type 2 diabetes, maka para pabrikan atau produsen itu harus memperlihatkan keunggulan dari obat-obat itu dan tidak menyebabkan peningkatan resiko kardiovaskuler. Demikian juga EMA tahun 2012 mengatakan bahwa penelitian itu harus berlangsung lama, ya, minimal 2 tahun untuk melihat efek obat itu terhadap kardiovaskuler. Nah, aturan-aturan itu kita bagi dua, maka timbullah kewajiban dari semua obat-obatan itu untuk melakukan penelitian yang kita kenal dengan CVOT, Cardiovascular Outcome Trial, ya. Jadi yang dianalisis kalau diberikan obat itu adalah kejadian
kardiovaskuler yang paling penting. Ada 3 di situ, yaitu kematian kardiovaskuler, stroke non fatal, dan infark miokard non fatal. Ini ya. Kemudian prevensiannya berlangsung lama, dilakukan pada mereka yang beresiko tinggi, baik itu mereka yang multiple risk factor, banyak faktor risiko untuk kardiovaskuler, atau mereka yang sudah mengalami kardiovaskuler accident, ya, jadi prevensi sekunder, ya. Nah, harus diakses oleh komite yang independen apakah betul penelitiannya atau tidak, dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian fase 3 meta-analisis terhadap hasil-hasil penelitian tersebut. Nah, keluarlah aturan dari FDA bahwa untuk menyetujui penggunaan obat itu harus memenuhi kriteria batasan-batasan tertentu. Jadi kalau American Diabetes Association menggunakan batasan hazard ratio 1,3. Lebih dari 1,3 itu dianggap kalau diberikan obat itu maka kardiovaskuler accident-nya akan meningkat. Jadi dikatakan inferior daripada tidak diberikan. Kalau kurang dari antara 1 sampai dengan 1,3 maka dikatakan itu not inferiority. Kalau diberikan tidak mempengaruhi kardiovaskuler. Kalau tidak diberikan sama aja. Tapi itu masih bisa dianggap bahwa obat ini tidak memperbaiki, tidak mengganggu kardiovaskuler outcome-nya. Tapi kalau di sini pasti ditolak, ya, karena dia menyebabkan kardiovaskuler. Namun apabila itu hazard ratio-nya berada di kisaran kurang dari 1, maka justru disebut superior. Artinya obat ini justru melindungi pasien diabetes itu terhadap kardiovaskuler rate. Nah, mari kita lihat. Setelah timbul aturan-aturan itu, maka mulailah dilakukan penelitian kardiovaskular outcome trial. Banyak obat-obat yang baru. Golongan obat yang baru kan ada 3 sekarang ini yang beredar, yaitu golongan dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Ini penelitiannya yang warna biru. Safortimib untuk saxagliptin, Examine untuk algogliptin, Tecostadi sitagliptin, Carmelina Carolina itu linagliptin, ya. Ya, Carmelina ini semua dipipu. Kemudian SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor itu kan obat baru juga. Empared outcome untuk empagliflosin, Campas untuk canagliflosin, Declare untuk dapagliflosin, Credence untuk gliflosin, ertugliflosin dan sebagainya. Dan ini yang warna apa ini? Ungu. Ya, warna warna ungu ini adalah GLP-1, ya, Elixir dan sebagainya. Kita lihat banyak sekali penelitian-penelitian dilakukan. Nah, kita akan fokus ke hasilnya kita lihat. Contohnya golongan obat dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Examine, alogliptin, Saport, Saxa, Tecos, Sita, Carmelina, linagliptin. Semua hasil penelitian CPOT dari obat-obat ini dikatakan not inferior. Artinya antara 1 sampai 1,3 hazard rasionya. Dengan demikian, maka obat ini di-approve untuk diberikan dan dianggap tidak meningkatkan resiko kardiovaskuler. Ya, non inferiority. Sama-sama, ya. Semua dari dipeptidyl peptidase 4. Non inferiority. Bagaimana dengan SGLT2? SGLT2 inhibitor yang kita akan bahas yang beredar di Indonesia saja, kan 3 yang beredar di Indonesia. Empagliflosin, canagliflosin dan dapagliflosin. Ya, padahal sebetulnya ada Vertis untuk itu, sotagliflosin skor tadi ini. Kita lihat. Nah, saya akan fokus ke Emparec. Emparec itu menggunakan empagliflosin dan ini penelitian COPT SGLT2 yang pertama dipublikasi, ya, di tahun 2015. Nah, kalau kita lihat di depan saya itu ada tulisan 5 years, karena sekarang tahun 2020
20, jadi sudah 5 tahun. Nah, kita lihat EMPA ada implikasi dari klinik. Nah, ini tahun 2015 dipublikasi. Hasilnya bagaimana? Primary endpoint of 3 point of mass. Tadi kita katakan kan tujuannya adalah kardiovaskular yang paling banyak ditemukan pada 3 point of mass, major cardiovascular event, ya, major adverse cardiovascular event, efek yang merugikan terhadap kardiovaskuler, ya, dari SGLT2. Apa itu? Tadi sekali lagi adalah kematian akibat kardiovaskuler, non-fatal stroke, dan non-fatal infarct miokard. Ketiga obat ini, ya, dilihat apa dia memang bersifat melindungi. Kalau kita lihat, ternyata EMPA-REG OUTCOME itu bersifat protektif. Bersifat protektif. Kalau kita lihat ini hasilnya 0,86. Artinya apabila kita berikan EMPA-REG OUTCOME, empagliflozin, maka orang itu terlindungi dari 3 point of mass sebesar 14%. Declaratimi tidak, ya, tidak memenuhi. Kampas juga. Jadi Kampas dan empagliflozin itu ternyata mempunyai efek yang melindungi terhadap COPT. Bagaimana dengan cardiovascular risk reduction? Kalau kita bahas satu persatu dari COPT, ya, salah satunya kan cardiovascular risk reduction. Ternyata dari ketiga penelitian tersebut, ya, empagliflozin, ini empagliflozin pasiennya memang orang yang sudah pernah penyakit jantung koroner, jadi stabilized cardiovascular disease. Ternyata mereka yang memang sudah stabilized cardiovascular disease diberikan empagliflozin, maka didapatkan efek yang sangat menguntungkan, yaitu tidak akan terjadi kardiovaskuler, kematian karena kardiovaskuler, dan itu bisa dilakukan perlindungan hingga berapa ini, ya, 38% dibanding dengan declare, ya, dapagliflozin dan Kampas. Ini tidak bermakna terhadap cardiovascular risk reduction. Jadi yang bermakna hanya empagliflozin. Bagaimana dengan hospitalization of heart failure risk reduction? Jadi kan heart failure ini sebetulnya agak di luar, karena kan yang 3 point of mass kan cuma 3. Nah, sekarang dia evaluasi juga bagaimana dengan heart failure, risiko hospitalization of heart failure. Juga mendapatkan keunggulan dari empagliflozin. Ini sangat bermakna. Kalau kita lihat Kampas itu total populasinya bermakna, tapi untuk multiple risk factor dan mereka yang sudah stabilized kardiovaskuler itu tidak bermakna. Ya, kalau kita lihat ini, EMPA-REG jauh lebih unggul dalam hal pencegahan hospitalization because heart failure. Kalau kita menggabung kardiovaskuler atau terjadi hospitalization karena heart failure, justru menunjukkan efektivitas dari empagliflozinnya lebih unggul. Kalau kita lihat, walaupun ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa mereka melindungi, tapi kalau kita lihat empagliflozin itu justru mampu melindungi sebesar 44% dibanding dengan dapagliflozin ini cuma 17%, ya, ini 22% kalau kita gunakan canagliflozin. Ini 44%, jauh lebih unggul walaupun ketiga-tiganya akan baik. Ya. Nah, cardiovascular death or hospitalization heart failure dianalisis. Ini kita lakukan analisis selanjutnya, hasilnya juga sama. EMPA-REG outcome-nya atau penelitian yang menggunakan empagliflozin jauh lebih unggul dibanding dengan declarative. Padahal sekali lagi pada populasi yang diteliti pada
EMPA-RED outcome itu adalah mereka yang sudah stabilize cardiovascular disease, ya, jadi juga unggul. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat hasil-hasil penelitian tersebut dari DECLARE untuk dapagliflozin dan EMPA-REG untuk empagliflozin, kita lihat bahwa dari 116 pasien yang diberikan dapagliflozin, maka 1 orang akan dicegah untuk terjadinya hospitalization because heart failure. Tapi itu pun belum selamat. Bandingkan dengan EMPA-REG. Setiap 39 pasien yang diberikan empagliflozin, justru itu akan kita dapatkan upaya pencegahan 1 pasien untuk jangan masuk ke heart failure, ya. Jadi ini keunggulannya jauh lebih baik. Bagaimana dengan penyebab kematian oleh karena apa saja? Oleh karena seluruh penyebab kematian kita lihat. Kalau kita berikan empagliflozin juga jauh lebih unggul, ya, kita lihat di sini. Untuk mencegah kematian oleh karena apa saja, ya. Empagliflozin is only SGLT2 inhibitor with all-cause relative risk reduction hingga 38%, ya. Hazard ratio-nya 0,68, jadi kira-kira 32%, ya. Jadi ya kita memberikan bonus jantung kepada pasien kita. Nah, dari ketiga penelitian itu sebetulnya kita bisa lihat bahwa dengan EMPA-REG itu akan superior. Superior itu kalau kita berikan akan mendapatkan perlindungan kepada pasien kita. Superior terhadap 3 point of MASH tadi. Superior terhadap cardiovascular death. Superior terhadap heart failure dan seluruh penyebab kematian oleh sebab apa saja. Kalau canagliflozin, dia mengatakan bahwa kami superior juga, tapi hanya untuk 3 point of MASH. Sebaliknya dapagliflozin, kita tidak superior, tapi tidak mengganggu. This is not inferiority. Yang baik sebetulnya adalah yang superior. Ya, kita lihat. Ini nanti Prof. Hairani akan membicarakan, kita lihat, karena ternyata di EMPA-REG outcome itu juga mempunyai efek renal proteksi. Sengaja saya tampilkan 1 slide, mudah-mudahan tidak mengganggu nanti slide-nya Prof. Nini, karena di sini saya mengatakan kalau kita memberikan empagliflozin, maka kita mencegah pemburukan nefropati. Kita mencegah terjadinya penurunan renal replacement treatment atau kematian karena kardiovaskular. Ini datanya. Ya, nanti Prof. Nini yang akan menjelaskan. Kalau ini saya sengaja karena saya akan masuk di guideline nanti. Jadi secara kita ringkas kita akan lihat bahwa inilah EMPA-REG outcome sebetulnya. Mereka yang diberikan empagliflozin 25 mg, mereka yang diberikan empagliflozin 10 mg. Karena empagliflozin itu dengan yang kita kenal dengan Jardiance hanya 2 sediaan, 10 mg dan 25 mg. Ini hasilnya. Untuk 3 point of MASH, sekali lagi 3 point of MASH, yaitu kematian karena kardiovaskular, infark non fatal, miokard non fatal, stroke non fatal. Resikonya akan menurun sebesar 14%. Untuk cardiovascular death, resikonya menurun sampai 38%. Untuk hospitalization because heart failure, 35%. Dan untuk all cause mortality sampai 32%. Ini data ini penting bagi kita bahwa dengan empagliflozin ternyata itu mampu kita memberikan perlindungan terhadap pasien kita baik untuk komplikasi kardiovaskular ataupun komplikasi karena maupun seluruh penyebab kematian. Nah, sekarang penelitian di belakang EMPA-REG outcome ini ada lagi penelitian namanya EMPEROR. EMPEROR study itu diberikan pada orang yang non diabetes pun.
Jadi mereka dua kelompok, ada yang diabetes, ada yang non diabetes, diberikan sampai itu empagliflozin Jardiance 10 mg, baru kita lihat berapa banyak, ya, ternyata heart failure akan menurun dengan sangat baik apabila berdasarkan hasil penelitian dari EMPA-RED outcome itu, maka mulailah timbul pada tahun 2000, ini kan dipublikasi tahun 2015. Ya, banyak sekali Tribun Timur juga ada di sini barangkali, memang kita tidak dapat arsipnya. Itu ya. Itu dia, maka di apa itu, diabetes pill added to bonus protection from heart. Jadi obat diabetes yang menjadi bonus jantung, ya, sharply reduce the risk heart related disease, ya. Ini bahasa Jerman, ya, apa itu Zaitun, saya tidak tahu bacanya. Di New York Times malah dikatakan Jardiance diabetes drug cut cardiovascular death by 38%, seperti tadi yang saya kemukakan. Ini tidak tahu, ini bahasa Jepang, kita baca sendiri, yang penting ada pareknya di sini. Tapi itu data yang menunjukkan baik. Kira-kira kenapa empagliflozin itu baik terhadap kardiovaskuler? Ya, karena memang empagliflozin sebagai SGLT itu mengontrol kadar glukosa darah dengan mengeluarkan melalui glukosa yang menguntungkan baik. Penurunan total body fat-nya, epicardial fat-nya yang membungkus jantung juga akan menurun, inflamasinya turun, ya, kemudian proses aterosklerosisnya akan turun dan kontraktilitasnya baik kalau epikardialnya kita turunkan. Dia juga di samping menurunkan glukosa, dia juga mengeluarkan melalui ginjal. Nanti ada Prof nanti mungkin menjelaskan mekanisme kerjanya sehingga menurunkan tekanan darah, menurunkan volume plasma, ya, menyebabkan peningkatan tubuh glomerular feedback mechanism, sehingga efek-efek ini ternyata mempunyai efek vaskuler yang sangat baik. Jadi kalau kita lihat dari apa yang menjadi modalitas kita, ternyata empagliflozin memodulasi berbagai faktor yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Menurut ini, ya, saya tidak usah lain, saya kira bisa dibaca di sini, ya, bahkan baik untuk profil lipid seseorang itu. Nah, apa implikasi terhadap apa itu praktek klinik kita sehari-hari? Mari kita lihat guideline. Tahun 2018 itu Canadian Diabetes Association mengatakan bahwa antihiperglikemik yang memberikan efek menguntungkan terhadap kardiovaskular outcome itu should be, ya, ditambahkan atau diberikan untuk menurunkan risk of cardiovascular event ini. Dikatakan di situ, jelas dikatakan di Canadian Diabetes bahwa empagliflozin dan liraglutide ini leader trial, tadi sempat dilihat barangkali GLP-1, jadi hanya dua, empagliflozin untuk SGLT2, liraglutide untuk GLP-1 yang mempunyai grade E level 1A. Bandingkan dengan canagliflozin itu grade C level 2. Kemudian ada EASD konsensus tahun 2018, di situ dia katakan di antara pasien-pasien type 2 diabetes yang sudah mengalami aterosklerosis kardiovaskuler, kan tadi memang empagliflozin itu mereka yang sudah stabilize ASCVD. SGLT2 inhibitor atau GLP-1 ini liraglutide tadi with recommended part of glycemic. Di situ dikatakan untuk SGLT2 inhibitor maka empagliflozin lebih baik dari canagliflozin. Untuk GLP-1 receptor agonist liraglutide leader trial lebih baik dari semaglutide, lebih baik dari exenatide, ya. Nah, sehingga dikatakan pada orang yang ada kecenderungan untuk aterosklerosis vascular disease, maka SGLT itu pilihan utamanya.
Ya. Untuk heart failure nanti Prof Nini akan membicarakan ini, tapi saya sempat tadi, kenapa saya sempat mengatakan bahwa ada efek renal dari ini, maka juga dikatakan bahwa SGLT2 is better if EGFR-nya masih adekuat. Ya. Nah, contohnya begini. ESC dan EASD European Society of Cardiology, EASD European Association of the Study Diabetes tahun 2019 mengatakan begini. Untuk pasien diabetes mellitus yang naif, belum pernah dapat obat, apabila obat orang itu ada penyakit jantung koroner atau very high risk, ya, seperti hipertensi, diabetes disertai dengan hipertensi, ada riwayat stroke dan sebagainya, maka apabila ada ini, maka pilihan pertama adalah SGLT2 inhibitor atau GLP-1. Apabila tidak ada ASCPD-nya, maka masih diperkenalkan metformin lebih dahulu. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan SGLT2. Ya, kita lihat. Tapi pada pasien diabetes mellitus tipe 2, jadi kalau kita pakai SGLT2 di sini, kita pakai Jardiance misalnya. Kalau pasien itu sudah mendapat metformin, kemudian kita evaluasi ada ASCPD-nya, ASCPD ada, maka ditambahkan metformin dengan SGLT2. Sekarang sudah ada sediaan Jardiance Duo. Nanti kan gabungan antara metformin dengan jadi tidak menambah jumlah obat yang kita berikan kepada pasien, ya. Ya, apabila tidak ada ASCPD, maka lanjutkan metformin. Itu yang dikatakan ASD. Di guideline tersebut dikatakan, dia sebutkan SGLT2 itu yang mana? Dia katakan empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin are recommended pasien dengan CSFD. Tetapi dikatakan pula bahwa untuk pasien yang dengan kardiovaskuler, untuk mencegah kematian, risiko kematian, maka empagliflozin menjadi pilihan utama. Type 2 reduce high risk ini SGLT2 tadi kita katakan EMPA semua juga direkomendasikan untuk mencegah hospitalization because heart failure, tapi dikatakan bahwa empagliflozin is more dominant, ya. TCD jangan, karena dia menyebabkan itu. Di DPP-4 inhibitor malah saxagliptin diduga menyebabkan dari hasil COPT, saxagliptin diduga menyebabkan terjadinya heart failure. Perkeni tahun 2019 juga meng-guideline, tapi coba lihat apa yang ditulis oleh Perkeni tahun 2019. Lihat ini, mudah-mudahan bisa kelihatan di nomor 3. Nomor 3 itu saya bacakan karena mungkin tidak bisa dibaca. Obat agonis GLP-1 dengan penghambat SGLT2 tertentu, ya tidak semua ya, menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Kedua golongan obat ini, yaitu SGLT2 dan GLP-1 agonis, disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid atau komplikasi penyakit tersebut. Jadi penyakit ASM. Di situ dia jelas mengatakan ada 2019. Nah, kalau American Diabetes Association malah terjadi evolusi sejak di EMPA-REG outcome dideklarasikan tahun 2015. Setiap tahun berubah-ubah dan semakin spesifik. Tahun 2016, ya. Tahun 2016 dia mengatakan bahwa tidak menyebut secara spesifik. Tapi tahun 2017 dia sudah menyebutkan empagliflozin atau liraglutide should be considered as they have been shown to reduce cardiovascular outcome. Di sini dikatakan tahun 2018 dia lebih spesifik lagi bahwa saat ini hanya empagliflozin dan liraglutide yang memberikan hasil yang menguntungkan. Sehingga kalau kita langsung menuju ke tahun 2020 dikatakan bahwa
if patient with type 2 diabetes and established heart failure, SGLT2 inhibitor might be considered, dipertimbangkan untuk menurunkan risiko hospitalisasi heart failure. Demikian juga untuk gagal jantung. SGLT2 nanti kita lihat dari Prof. ini apa sebetulnya, kenapa dia baik untuk jantung. Nah, American Association of the Clinical Endocrinology, American College of Endocrinology Conference tahun 2020, dia menyebut juga bahwa SGLT2 mempunyai efek yang menurunkan HbA1c, menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah sistolik, di mana empagliflozin was associated with lower rate of all-cause cardiovascular death and lower risk of hospitalization for heart failure pada penelitian EMPA-REG outcome itu. Jadi 5 tahun lalu itu sudah dipublikasi. Dan dia juga mengatakan bahwa pemberian canagliflozin dari CAMPAS tadi itu juga menurunkan hal-hal seperti itu. Tetapi ya kalau kita berikan, entah nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan, penjelasannya sampai sekarang belum ada, canagliflozin maka risiko amputasi menjadi tinggi, ya, jadi lebih bahaya. Sedangkan declarative ini juga hanya menurunkan all-cause mortality, tetapi non-inferiority untuk hal-hal yang lain. Jadi ketiga penelitian ini memberi gambaran kepada kita bahwa empagliflozin is better to melindungi pasien kita dari berbagai komplikasi-komplikasi, baik itu makrovaskuler dan termasuk mikrovaskuler karena dia memproteksi ginjal. Nah, sampai sekarang di berbagai guideline, baik guideline yang dikeluarkan oleh perkumpulan yang kredibel untuk kardiovaskuler, perkumpulan untuk diabetes sudah digunakan oleh 81 guideline tadi, ya, di seluruh dunia, ya, termasuk ESC dan sebagainya. Kanada, Amerika, Indonesia juga masuk menggunakan ini hasil EMPA-REG outcome dalam menentukan obat apa yang terbaik pada pasien-pasien mereka. Dan berita yang terbaru, dulu itu agak sulit kita di Indonesia karena belum disetujui oleh BPOM bahwa itu empagliflozin Jardiance obat diabetes bukan obat jantung. Tetapi sejak Juni, itu berdasarkan data dari EMPA-REG outcome juga, sejak Juni tahun 2000, Juli ya, 6 Juli tahun 2020 disetujui oleh BPOM bahwa empagliflozin first is SGLT2 inhibitor approved reduce cardiovascular event for type 2 diabetes mellitus. Jadi berita baiknya sudah ada. Ini kesimpulannya dari apa yang saya kemukakan tadi, bahwa not only 3 point of MACE, tapi juga cardiovascular death, all-cause mortality, hospitalization because heart failure, seluruhnya akan menurun kalau kita berikan Jardiance atau empagliflozin. Dan yang terbaru datanya menunjukkan bahwa insiden pemburukan nefropati akan menurun sebesar 30%. Jadi makro dan mikrovaskuler. Nah, sekarang kita sudah punya 2 sediaan. Dulu kita cuma punya Jardiance 10 dan 25, sekarang sudah ada Jardiance 2 dengan sediaannya lengkap di Indonesia. 12,500, ada 12,850, ada 500 ya. Dan berapa ini 12,5 ya miligram. Jadi kombinasi antara metformin dan empagliflozin untuk memberikan efek proteksi yang kuat kepada pasien kita. Terima kasih. Ini adalah celebration the 5 years EMPA-REG outcome. Masih ada 3 bulan untuk mempromosikan ini. Kalau tidak tahun depan jadi 6 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Makbul atas presentasinya yang sangat informatif, terutama mengenai cardiovascular outcomes dari SGLT2.